Halo, perkenalkan nama saya Yosepin Virgoreta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Korupsi menjadi salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Statistik terbaru menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat ikut serta dalam memberantas korupsi, agar pelaku korupsi di negara ini tidak semakin banyak. Nah, mengapa harus mahasiswa? Karena mahasiswa adalah elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Selama ini, mahasiswa dipandang cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur pemerintahan. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog, lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Memang tidak dipungkiri jika sekarang ini banyak mahasiswa yang sudah luntur idealismenya karena terbuai dengan budaya konsumtif dan hedonisme. Hal tersebut ternyata membuat mereka semakin berpikir dan bertindak apatis terhadap fenomena yang ada di sekitar mereka dan kecenderungan memikirkan diri mereka sendiri. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa antara lain, yang pertama, menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana. Misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk, atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya. Memang hal tersebut kelihatan sepele, tetapi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan, bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter. Nah, yang kedua, membentuk gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat. Satu bentuk gerakan yang sederhana. Misalnya, gerakan tidak menyuap untuk setiap pengurusan KTP, kartu keluarga, SIM, atau pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya. Apabila dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia, pasti akan menghasilkan dampak yang sangat luar biasa. Bayangkan berapa jumlah rupiah yang bisa diselamatkan. Apabila ada 25 juta orang yang mengurus KTP dalam 1 tahun, dan setiap orang mengeluarkan uang soggokan sebesar 5.000, maka dalam tahun tersebut akan terkumpul uang sebesar 125 miliar. Dengan uang sebesar itu, berapa anak sekolah yang bisa dibiayai, berapa orang sakit yang bisa berobat, berapa jembatan yang bisa dibangun, dan berapa gedung sekolah yang bisa didirikan. Jumlah tersebut tentunya akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. Nah, yang ketiga, memberikan pendidikan tentang bahaya korupsi kepada masyarakat. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi, karena nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri, serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti atau berperan aktif dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Di sini, mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Yang keempat, menerapkan sikap anti korupsi di lingkungan keluarga. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga terlihat biasa. Bagaimana mungkin seorang anak berani untuk menegur ayahnya ketika sang ayah sering kali melanggar peraturan lalu lintas? Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga
dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang menuju kepada tindak korupsi. Paling tidak, ada satu orang generasi muda tidak tergiur untuk melakukan tindak korupsi. Jika pendidikan anti korupsi diikuti oleh banyak perguruan tinggi, maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia. Apakah Anda siap memberikan kontribusi Anda untuk tidak melakukan korupsi? Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang peran mahasiswa dalam mencegah tindakan korupsi. Sekian dan terima kasih.